Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita mulai kembali materi optimasi Instagram organik, di mana hari ini kita akan membahas mengenai konten Instagram, bagaimana mempercantik feeds Instagram, kemudian menampilkan foto produk yang kece, dan tentang algoritma Instagram. Konten Instagram berarti segala sesuatu yang kita posting di akun Instagram kita, bisa berupa video ataupun berupa gambar. Ada 3 jenis konten yang bisa dilakukan untuk berpromosi di Instagram kita. Yang pertama adalah konten edukasi, yang kedua konten promosi, dan yang ketiga itu konten interaksi. Yang pertama konten edukasi, ya sesuai namanya, yaitu konten yang memberikan edukasi kepada customer atau followers kita. Misalnya tips merawat sepatu atau tips menurunkan berat badan, bisa juga berupa quote atau kalimat-kalimat inspirasi bagi customer kita. Intinya kita mengunggah foto atau video yang bisa memberikan manfaat kepada customer. Yang kedua adalah konten promosi. Konten promosi berarti konten yang dimana kita bisa jualan langsung. Isinya itu hard selling, dimana ada gambar produk, informasi dari produk kita, bukti pengiriman, bukti transfer, atau rekomendasi dari artis atau selebgram yang pernah memakai produk kita. Yang ketiga yaitu konten interaksi, di mana pada konten ini kita memancing customer atau followers kita untuk memberikan komentar. Contoh dari konten interaksi ini itu bisa berupa teka-teki atau cerita yang berbau emosi, atau bisa juga berupa pertanyaan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk kita mengunggah konten di Instagram? Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu kita perlu menyesuaikan dengan waktu online dari target market kita. Namun ketika kita masih meraba-raba atau belum mengetahui pasti jam berapa customer, follower atau target market kita itu online, kita bisa memakai patokan di mana memposting produk itu di 3 waktu dalam satu harinya. Yang pertama yaitu di pagi hari jam 7 sampai jam 8 pagi, dan yang kedua di siang hari antara jam 12 hingga jam 13 siang, di mana jam ini adalah jam makan. Dan yang ketiga yaitu pada malam sekitar jam 19 hingga 21, di mana pada jam malam ini biasanya beberapa customer sudah merupakan jam santai. Hindari mengunggah konten di jam-jam sibuk target market. Dan yang ketiga yaitu beri jeda sekitar 30 menit hingga 1 jam per postingan. Sebelum memposting di akun Instagram kita, tentu saja yang perlu dipersiapkan adalah gambar atau video sesuai dengan tema dari apa yang akan kita posting. Jangan lupa untuk memberikan caption terhadap foto atau gambar yang akan kita posting. Sesuaikan juga jenis kontennya. Misalnya fotonya tentang konten edukasi, captionnya tentu saja akan disesuaikan. Begitu pula dengan konten interaksi atau konten bisnis. Satu lagi yang penting adalah gunakan hashtag, di mana hashtag ini gunakan yang relevan dengan target market kita. Misalnya target market kita adalah anak kuliahan, kita bisa menggunakan hashtag misalnya kampus, kuliah, mahasiswa, nongkrong, dan lain sebagainya. Penggunaan hashtag itu bisa dalam satu kali posting menggunakan 11 sampai 15 hashtag.
Selanjutnya dalam meningkatkan Instagram organik ini ada 3 cara juga yang paling banyak digunakan oleh OL Shop, yaitu yang pertama berbagi giveaway, di mana kita memberikan hadiah kepada followers dengan mengikuti persyaratan tertentu. Biasanya tujuan dari adanya giveaway ini biasanya itu karena selain untuk menjaring followers, menjaring lebih banyak followers lagi, giveaway juga bisa digunakan sebagai bentuk pengenalan produk. Misalnya ingin mengeluarkan produk baru, nah kita pancing orang untuk berinteraksi di akun kita, akun Instagram kita, sehingga mempermudah kita untuk memasarkan produk baru tersebut. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan influencer atau biasa disebut dengan endorse ya. Dengan influencer ini biasanya yang terjadi adalah selain penambahan followers juga ada peningkatan penjualan. Tapi tergantung juga dari bagaimana kita mencari influencer yang sesuai dengan produk kita, sesuai dengan target market kita. Yang terakhir adalah kembali menggunakan hashtag. Kenapa hashtag atau tagar? Hashtag ini berfungsi sebagai CEO di Instagram. Jadi dengan adanya hashtag ini bisa memancing followers baru dan bisa juga memancing adanya transaksi baru. Karena jika ada orang atau konsumen yang ingin mencari sesuatu, biasanya mereka langsung mencari menggunakan tagar ini. Sudah ada konten, kemudian caption juga oke, hashtag ada. Selanjutnya adalah mendesain bagaimana feed Instagram kita terlihat lebih rapi atau disenangi oleh followers. Yang perlu diperhatikan adalah warna dari desain Instagram ini perlu konsisten, karena dari kekonsistenan ini nantinya akan terbangun branding di benak customer followers. Selanjutnya yaitu tidak terlalu banyak menggunakan perpaduan warna. Paling banyak menggunakan warna 3-4 saja. Selanjutnya adalah menggunakan tulisan yang mudah dibaca, dan terakhir jangan terlalu banyak memasukkan informasi ke dalam desain karena customer akan bingung menangkap apa maksud dari konten tersebut. Menggunakan foto yang bagus tentunya akan mempercantik dan merapikan desain dari feeds Instagram. Untuk itu, dalam mengambil gambar menggunakan smartphone, yang pertama yaitu gunakan pencahayaan yang cukup, karena pencahayaan yang cukup akan membuat produk kita terlihat lebih natural. Pencahayaan menggunakan matahari yang baik itu berada di sekitar jam 9 sampai jam 10. Kemudian pada sore hari jam 4 hingga jam 5 sore. Yang kedua yaitu menggunakan background minimalis dengan warna yang polos. Hindari memakai background yang coraknya ramai, karena dengan corak yang ramai itu foto produk kita akan terganggu karena motif dari background tersebut. Dalam pengambilan gambar pun kita perlu mencoba di beberapa angle atau beberapa sudut pandang agar dalam memotret pencahayaan bisa konsisten. Disarankan menggunakan kamera dengan mode pro atau manual. Selanjutnya adalah algoritma Instagram. Algoritma Instagram ini setiap tahun hampir selalu berubah. Namun yang paling diutamakan dalam algoritma ini adalah interaksi dengan followers dan tetap konsisten mengupload konten, baik itu di halaman Instagram, di story, maupun di IGTV.
Alhamdulillah, materi kedua dari optimasi Instagram organik telah selesai. Lebih dan kurangnya harap dimaafkan, dan terima kasih sudah menyimak.